Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يأبى يا رسول الله ومن أطاني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melimpahkan kita nikmat begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, sehingga apabila nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apabila ditulis, maka tidak akan mampu untuk menulisnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini ada 3. Yang pertama, nikmat harta. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja hambanya, yang taat maupun yang tidak taat, pejabat maupun rakyat, semuanya dikasih nikmat harta. Yang sholat maupun yang tidak sholat, yang takwa maupun yang tidak takwa, diberi harta oleh Allah. Hadirin yang mulia, dan nikmat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu adalah nikmat sehat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat ini apabila Allah Subhanahu wa taala cabut saja satu nikmat sehat, maka seluruh harta yang kita punya akan kita korbankan, akan kita habiskan untuk apa? Untuk mengembalikan nikmat Allah yang Allah cabut. Misalkan Allah cabut nikmat sehat mata kita ini, maka kita akan berkorban menjual apa saja yang bisa dijual untuk menyembuhkan kesehatan mata yang Allah Subhanahu wa taala telah cabut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat ini kepada seluruh hambanya, yang taat maupun yang tidak taat, yang takwa maupun yang tidak takwa, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maupun seseorang ini tidak punya harta, kesehatannya juga tidak stabil, tetapi apabila di dalam hatinya ada iman, di dalam hatinya ada Islam, dan dia mati membawa iman, dakhalal jannah. Man syahida alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a. Apabila seseorang mati dengan membawa iman, dan dia hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan dia mati, maka dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a,
maka dia akan maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Walaupun dia di dunia sengsara, tidak punya apa-apa, jabatan tidak ada, harta tidak punya, tetapi dia mati membawa iman, surga selama-lamanya, abadan abada. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, apabila seseorang memiliki harta, tahta, jabatan, dan memiliki kesehatan badan jasmaninya, tetapi dalam hatinya tidak ada iman, dan dia mati tidak membawa iman, naudzubillah summa naudzubillah, maka dia dalam neraka yang selama-lamanya. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini kita perlu syukuri setiap hari dan setiap hari. Dan kita akan membahas selanjutnya, yaitu adalah qiyamul lail. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal wajib, fardu maupun sunnah. Maka dikatakan apabila kita mengerjakan sholat sunnah itu seakan-akan pahalanya itu seperti sholat fardu. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, Allah Subhanahu wa taala letakkan pada malam pada bulan Ramadan. Maka ada disebut juga qiyamul lail. Qiyamul lail ini maknanya berdiri untuk sholat di bulan suci Ramadan. Qiyam ini berasal dari kata qoma yaqumu, berdiri, qiyamun. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, dan berdirinya ini untuk sholat di pada malam hari. Dan qiyamul lail ini bisa dilaksanakan selain pada bulan suci Ramadan. Misalkan setelah habis isya, maka seseorang melanjutkan sholatnya di rumah, nah itu namanya qiyamul lail. Tapi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, dan qiyam di sini maknanya sholat dan menyempurnakan sesuatu yang ada di dalam sholat itu. Jadi qiyam ini maknanya kita menyempurnakan wudhu kita menyempurnakan istinja kita menyempurnakan gerakan kita menyempurnakan bacaan kita. Ini namanya qiyam. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan istinja kita perhatikan wudhu kita perhatikan gerakan-gerakan sholat kita. Maka ada dalam hadis disabdakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal apa? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Jadi tidak sedikit orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan haus saja. Dan juga tidak sedikit orang yang berdiri sholat malam dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan capeknya saja. Karena apa hadirin yang mulia? Seseorang itu tidak memperhatikan istinjanya. Istinja ini bersuci ketika kita buang hajat. Kita tidak memperhatikan adab-adabnya ketika masuk kamar mandi seperti apa. Sunnahnya Rasulullah SAW ketika buang hajat itu seperti apa. Begitu juga wudunya diperhatikan. Hadirin yang mulia, maka apabila kita perhatikan, maka kita akan mendapatkan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam bulan suci Ramadan, yaitu qiyamul lail. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka banyak contohnya qiyamul lail ini yang para sahabat radhiyallahu anhum telah contohkan, sebagaimana
kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau apabila setelah salat Isya, maka beliau akan ke rumahnya dan salat sepanjang malam hingga subuh. Begitu juga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Maka beliau biasa menghabiskan malamnya untuk salat dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala hingga subuh. Dan beliau mengerjakan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan. Setiap rakaat beliau menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Ini siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Utsman? Yaitu adalah khalifah. Siapa khalifah? Kalau zaman sekarang yaitu presiden. Jadi presiden zaman dahulu, zaman para sahabat, ya, ketika qiyamul lail, beliau mengerjakan salat qiyamul lail, satu rakaatnya menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Itu presiden pada zaman para sahabat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kisah-kisah tabi'in yang lain. Sebagaimana Sayyidina Shaddad, beliau biasa berbaring pada tidurnya, tetapi berbaringnya tidak tidur. Berbaring ke samping kanan, samping kiri, samping kanan, samping kiri, tidak nyenyak hingga subuh. Maka ketika subuh ditanya, kenapa engkau tidur kok tidak nyenyak samping kanan, samping kiri? Maka beliau berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam Al-Qur'an, yaitu sangat mengerikannya neraka jahanam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka contoh-contoh untuk menghidupkan qiyamul lail ini telah kita dengar. Bagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kekuatan untuk menghidupkan malam pada bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.